untuk kita semua. Selamat siang. Baik, di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan secara langsung seminar proposal dari salah satu mahasiswa sosiologi. Untuk mempersingkat waktu, kepada mahasiswa bersangkutan saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu kesempatan di saya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Esa Estabeno, NIM 180364. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Strategi Tebusan Shock untuk Tumpang dalam meningkatkan pendapatan. Di kasus di Sulawesi Mana, Kecamatan Malapa, Kota Tumpang. Mengapa saya memilih judul ini? Karena memiliki latar belakang yang menurut saya menarik untuk diteliti. Saya akan membahas sedikit demi sedikit. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Dengan banyaknya jumlah penduduk ini membuat banyak masyarakat negara Indonesia berupaya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perkembangan dunia saat ini mengantarkan masyarakat pada era yang lebih maju. Salah satu contohnya adalah kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kehadiran iptek di tengah kehidupan masyarakat dapat dilihat adalah dengan perkembangan media sosial atau media online yang sangat besar. Kemajuan ini dilihat dari hadirnya berbagai aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Instagram yang memang fungsinya untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Selain itu, ada pula kemajuan yang sangat berkembang dalam masyarakat, yakni online shop. Online shop merupakan satu kemajuan di bidang pasar yang memperkenalkan berbagai barang dari modern. Penggunaan internet di zaman ini telah mencapai 40 juta pengguna. Baik, yang berikut adalah manfaat praktis. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pelengkap bagi penulisan hal-hal yang berkenaan dengan masalah perubahan hubungan sosial, akibat perkembangan strategi di masyarakat, di masyarakat, keluarga, serta diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat. Yang kedua, melalui penelitian ini memberikan pemahaman dan masukan kepada mahasiswa tentang upaya strategi pemasaran online shop. Ketiga, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memahami strategi pemasaran online shop. Yang berikut yang pustaka. Di sini ada hasil penelitian terdahulu. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, sebelumnya telah ada beberapa karya ilmiah mengenai strategi pemasaran online shop yang saya temukan yang pembahasannya hampir atau menyerupai dengan judul penelitian yang saya angkat. Yang pertama ada analisa strategi bisnis penjualan online shop Saputri Juanita, program studi teknik informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, saya menemukan kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Di antaranya, perbedaan jenis penelitian ini terletak pada kualitas dan kondisi barang dan bagaimana masyarakat maya menerima barang dagangannya dan menganalisis strategi bisnis penjualan online sehingga dapat menjadi acuan bagi pihak yang ingin melakukan penjualan online, mengevaluasi teknik penjualan pemilik usaha online dan evaluasi karakteristik pembeli online. Baik, kita masuk pada penjelasan konsep. Pertama, strategi. Definisi strategi menurut Chandler menyatakan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Yang berikut pengusaha atau wirausaha. Menurut Thomas B. Simerer dan Norman M. Scarborough, wirausahawan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Berikut online shop. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang, yakni makanan, minuman, dan elektronik. Sedangkan online yang terjemahan bahasa Indonesia adalah jaringan atau disingkat daring. Menurut Wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam satu jaringan atau sistem yang lebih besar. Berikut pendapatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja atau usaha. Sedangkan pendapatan dalam Kamus Manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Ayat yang berikut
pemasaran. Konsep pemasaran mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pemasaran menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa memuaskan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial baik dalam semua hidup perusahaan. Teori strategi Porter. Teori yang melatar belakangi pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja usaha adalah teori strategi Porter tahun 1980. Menurut Michael Porter, strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Berdasarkan teori di atas, strategi pengusahaan shock dalam meningkatkan pendapatan serta mendapatkan keuntungan yang banyak tergantung pada kemampuan pengusaha dalam mengelola bisnis dan usahanya. Produk yang ditawarkan lewat media sosial menjadi faktor pendukung yang sangat ampuh, di mana para kaum muda yang saat ini menggunakan internet sebagai salah satu kegiatan wajib yang dilakukan setiap hari. Berikut metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang. Lokasi dan informasi penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Pulau Sikimana, Kecamatan Malaka, Kota Kupang, tentang strategi pengusahaan shop di Kota Kupang dalam meningkatkan pendapatan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipercayai memiliki informasi yang aktual dalam menjelaskan tentang masalah-masalah penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data dibedakan menjadi dua sumber, yaitu yang pertama data primer. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung di lokasi penelitian. Yang berikut data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder adalah mengumpulkan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek melalui dokumentasi. Yang berikut teknik pengumpulan data. Pencarian data dalam menyusun penulisan ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baik, sekian presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Baik, jadi kita sudah menyaksikan secara langsung presentasi dari siswa tersebut. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada para hadirin untuk memberi pertanyaan kepada mahasiswa. Baik, pertanyaan yang saya mau tanya kepada siswa tersebut ialah mengapa Anda tertarik untuk memilih judul penelitian tersebut? Terima kasih. Saya sangat tertarik untuk mengambil judul penelitian ini karena saya melihat banyak mahasiswa atau anak simulan saya yang sudah melakukan bisnis online dan mereka mendapatkan keuntungan yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti mereka bisa membiayai uang mereka sendiri dan juga uang jajan mereka dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka lain. Mungkin masih ada tanggapan